Halo, selamat sore buat teman-teman. Sahabat Luminus. Mungkin saya buka dulu kali ya. Oke. Kali ini saya nggak pakai baju Luminus, saya jadi pakai masker Luminus. Ya, kali ini saya mau sharing ulang lagi. Jadi minggu lalu tuh saya sharing tentang tips menjaga tubuh dan cara menurunkan berat badan pada tahapan usia yang berbeda ya. Nah, waktu itu signal internetnya kurang stabil, jadi putus-putus katanya. Nah, buat yang belum menyimak, saya ulang lagi biar lebih lengkap ya, biar nggak putus-putus dan pesannya diterima, dimengerti, kemudian kalau dilakukan itu lebih maksimal hasilnya ya. Selamat sore buat sahabat Luminus ataupun semua sahabat FB yang temenan sama saya. Perkenalkan, nama saya Niketut Wahyu Harsani. Saya dari Bangli, Bali. Usia saya 40 tahun. Dan saya sudah bergabung di Luminus Network itu kurang lebih 3 tahun ya. Dan saya mengenal para leader itu sudah hampir 5 tahun. Dan saya sudah mengkonsumsi, banyak banget ini sebenarnya perkenalan pertamanya, produk Hey Herbal Equiva International itu sejak 2018. Tapi saya intens mulai rutin konsumsi untuk menurunkan berat badan itu di tahun 2019, pada bulan Maret 2019 ya. Itu saya udah mulai rutin konsumsi balance tea dan CPNC. Kemudian bertahap saya mulai konsumsi Restore setelah saya selesai menyusui anak saya yang terakhir. Saya akhirnya memutuskan untuk detox dengan Restore sampai akhirnya saya mencapai berat badan 65 kilo itu dalam waktu 5 bulan. Jadi berat badan awal saya itu 78 kilo. Mungkin pernah 80 ya, tapi saya nggak tahu, saya nggak nimbang. Pokoknya sebelum saya memutuskan konsumsi produk Hey, H&H Lifestyle, itu saya nimbang berat badannya 78. Kemudian kalau dibilang gemuk ya, saya mulai gemuk itu awal tahun 2010. Jadi sebelumnya itu saya pernah kurus banget malah. Jadi bukan ramping ya, kurus, ceking kalau bahasa gininya skinny banget. Nah, saking kurusnya itu teman-teman yang mengenal saya tahun 2008 2009 itu memanggil saya si badan tipis. Karena saking tipisnya kayak triplek gitu, tipis banget saking tipisnya. Cuma kalau saya lihat foto-foto saya yang lama itu, meskipun saya berharap selangsing itu, ternyata kurang bagus. Mungkin di usia saya yang sekarang itu nggak cocok ya. Itu usia saya masih 28, 29, itu masih kurus banget. Kemudian anak masih satu. Setelah usia saya 30 dan 31 itu saya mulai mengalami gangguan kesehatan karena aktivitas pekerjaan. Nah, di situ pengalaman saya kenapa di setiap tahapan usia itu kita akan mengalami perlambatan metabolisme, sehingga jika metabolisme kita melambat, secara tidak langsung berat badan kita akan meningkat. Nah, drastisnya lagi di tahun 2011-2012 itu saya naik 22 kilo. Jadi berat badan awal saya 52, jadi 74. Kemudian saya kenal suami tahun 2000, akhir 2012. Dikenalin sama om sama tante saya, mereka cuma comblang. Itu diajak makan terus, berat badannya jadi naik. Nah itu kayaknya pernah 80, tapi saya nggak nimbang. Nah itu baju celana semua udah nggak cukup. Saksi saya tuh Om Ming Widyastuti ya, teman kos yang sama-sama melebar. Kita bisa tuker-tukeran baju karena saking sama bentuk tubuhnya. Itu keadaan saya beberapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun ya.
jadi saya mengalami kegemukan. Bener-bener berat badan saya nggak terkontrol, pola makan saya ngawur, jadi kapanpun saya merasa lapar saya makan. Kalau dulu saya meskipun makan banyak, tapi saya dulu waktu masih usia 20-an ya, boleh tanya sama teman-teman kerja saya, itu saya bisa makan 2 porsi nasi dan 5 botol teh. Tapi badan saya masih tetap kurus kering. Jadi mereka pada iri sebenarnya sama saya. Nah, setelah usia saya 30, metabolisme saya melambat, makan sedikit jadi gemuk. Nah, dengan pola makan yang sama di usia 20, yang saya lakukan di usia 30 ternyata membuat saya jadi kegemukan. Berat badan saya naik 22 kilo. Itu proses pertama saya gemuk. Nah, banyaklah teman-teman yang mempertanyakan, ayo hamil? Kaget dong saya ya, nggak ada suami dikira hamil. Nggak mau dong ya. Saya berusaha diet, saya sampai nggak berani sarapan, menghindari sarapan karena takut gemuk. Jadi saya hanya makan siang, malam-malam saya menahan rasa lapar sampai nggak bisa tidur karena takut gemuk. Dan hasilnya saya tetap gemuk. Berat badannya nggak turun. Karena apa? Begitu kita mengatur pola makan kita tidak sehat, itu metabolisme kita malah semakin lambat. Jadi setelah bertambahnya usia dari 20 jadi 30, itu metabolisme melambat, dan pola makan yang salah itu menyebabkan metabolisme tubuh semakin lambat, dan akhirnya berat badan saya malah stuck dan gak turun-turun. Saya pernah coba konsumsi obat-obatan diet ya, ada yang drastis tuh, artinya setelah kita minum tablet tersebut kita sama sekali nggak merasa lapar. Itu pernah saya sampai sakit, akhirnya opname. Kemudian saya pernah juga ditawarin sama temen konsumsi sebuah produk protein juga untuk mengganti sarapan dan makan malam. Nah, waktu itu ada beberapa jenis tablet yang harus saya makan. Nah, itu saya udah nggak kuat lagi karena waktu saya sakit saya harus minum tabletnya besar-besar banget, dan itu rasanya tidak menyenangkan, dan saya jadi trauma ya kalau disuruh minum-minum tablet gitu. Nah, itu nggak berhasil di saya, tapi buat teman-teman yang lain mungkin banyak yang sudah ngebuktiin ya. Cuma saya pribadi kurang cocok gitu aja. Kemudian akhirnya menikah, punya anak, nggak terlalu mikirin berat badan, kemudian hamil lagi, punya anak lagi, tambah kacau lah bentuk badan. Akhirnya setelah melihat foto-foto kebersamaan dengan teman-teman di Luminous, saya jadi ngeri sendiri, karena badan saya tinggi besar. Setelah kami foto bersama-sama, teman-teman saya itu jadi kayak berasa kurcaci di antara saya. Jadi saya kayak berasa raksasa diri gitu ya, karena gede gitu, udah badannya gede, perutnya buncit, bokongnya gede, pahanya gede. Jadi pada saat ambil foto, saya tuh jadi kelihatan sangat besar di antara yang lain. Nah, itu sadarnya 1 bulan setelah acara dengan teman-teman gitu ya. Nah, saya memutuskan, oke, saya harus serius nih. Saya pengen serius untuk ngebuktiin untuk diri saya sendiri. Satu, karena saya mulai merasa gampang capek, sering migrain, sering masuk angin, mager, bawaannya ngantuk, baru habis masak, sarapan udah ngantuk. Pokoknya malas ngapa-ngapain. Nah, itu membuat kondisi fisik saya kurang sehat. Bahkan saya ke rumah orang tua saya deket banget. Saya hanya nyebrang jalan raya, itu jalan nggak sampai 50 meter itu udah rumah orang tua saya. Saya hanya jalan sedekat itu aja udah ngos-ngosan sampai di rumah orang tua. Bahkan orang tua saya kadang-kadang bertanya, dari mana Gek? Dari rumah? Kok gitu Naf? Aduh, keputus dikit, ada telepon masuk ya. Saya mau COD. Oke, saya lanjutin lagi dengan yang minggu lalu ya, yang putus-putus. Nah, itu pengalaman saya yang proses kenaikan berat badan, dan akhirnya sudah menjalankan beberapa diet kurang berhasil, dan kenapa saya memutuskan mengkonsumsi HNH Lifestyle, dan ternyata berhasil untuk diri saya sendiri. Nah, yang paling saya suka itu dari produk HNH itu adalah nggak ribet gitu loh. Kita masih bisa makan apa aja. Hanya disarankan untuk mengurangi.
ya, bukan tidak boleh. Jadi kita diet juga mesti happy ya. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, gorengan nggak boleh, babi guling nggak boleh, rasanya berat sekali. Apalagi kalau kita orang Bali bentar lagi galungan, pasti konsumsinya daging babi ya. Nah, buat yang tidak mau berat badannya meningkat pada saat galungan, konsumsi balance tea dari sekarang atau order dulu biar nggak kegemukan ya. Nah, saya bahas lagi tentang fit woman dan sedentary woman. Jadi fit woman itu adalah wanita-wanita yang menjaga kondisi tubuhnya, kesehatannya, pola makannya, sehingga beliau jadi terlihat lebih muda daripada usia aslinya. Nah, yang sedentary woman itu adalah wanita-wanita yang suka malas-malasan, suka leyeh-leyeh, aktivitasnya hanya menonton TV, naikin kaki di sofa sambil pegang remote atau pegang gadget. Nah, itu sedentary woman. Dan yang terburuk adalah mereka melakukannya sambil ngemil. Itu diperhatikan akan menyebabkan kenaikan berat badan ya, karena saya udah pernah ngalaminya. Nah, fit woman di usia 20 itu berat badan normalnya itu 45 sampai 60 kilo, tergantung tinggi badan ya. Jadi disesuaikan. Kemudian body fatnya itu 18 sampai 22% aja. Kemudian metabolisme tubuhnya masih sangat bagus. Kemudian kekuatan stamina dan fleksibel tubuhnya masih sangat bagus. Sehingga di usia ini, usia produktif ya, rata-rata wanita masih memiliki bentuk tubuh yang sangat ideal. Di usia 20 sampai menjelang 30 itu pasti masih bagus. Kemudian untuk yang sedentary woman, nah itu berat badannya antara 50 sampai 65 kilo. Udah mulai kelihatan agak banget gitu ya, tapi belum kegemukan. Kemudian body fatnya kurang lebih 23 sampai 30%. Kemudian meskipun masih muda, metabolismenya masih bagus, tapi kalau tidak menjaga pola makan dan kesehatan, itu pasti akan terjadi kegemukan. Kemudian tipsnya adalah menurunkan berat badannya akan sangat mudah karena metabolisme tubuhnya masih sangat tinggi, masih maksimal gitu ya. Sehingga untuk melakukan diet itu hasilnya akan maksimal. Contoh, ada putri dari salah satu jaringan Luminous ya, dia bisa turun 8,5 kilo itu dalam waktu 3 bulan. Kemudian temennya itu turun 12,5 kilo dalam waktu 2 bulan. Itu luar biasa karena usia mereka masih produktif, metabolismenya masih bagus. Jadi meskipun meal plan-nya sama dengan yang saya konsumsi, itu hasilnya akan berbeda. Kemudian fit woman di usia 30 tahun. Fit woman di usia 30 tahun itu body fatnya kurang lebih 20% sampai 24%. Kemudian yang menjaga pola makan dan rutin berolahraga, dia akan ngerasa masih kayak usia 20 tahunan, masih greng gitu ya, nggak kayak saya waktu usia 30 tahun berat badan saya naik 22, itu saya udah mulai malas-malasan. Nah, kemudian metabolisme tubuh sudah mulai menurun. Nah, itu penyebab salah satu kita mengalami kenaikan berat badan. Kemudian, stamina dan fleksibel tubuh masih bagus. Jadi itu perlu dijaga meskipun kita sudah usia 30 tahun, usahakan untuk menjaga stamina dan fleksibel karena wanita rentan osteoporosis, apalagi kita juga mengalami wajib ya menstruasi itu tiap bulan. Jadi kalau kita tidak menjaga stamina itu kita pasti gampang drop. Nah, untuk yang sedentary woman, untuk yang malas-malesan itu body fatnya 24 hingga 32%. Kemudian mereka sudah akan mengalami kehilangan massa otot itu dari 3 sampai 5%. Jadi kalau mereka nggak rutin olahraga, massa ototnya akan menurun, akan berkurang. Nah, kalau massa otot turun, apanya yang naik? Lemaknya yang naik. Nggak mau kan ya, karena kehilangan massa otot malah lemaknya yang naik. Nah, kenapa massa otot itu berkurang? Sama seperti metabolisme tubuh yang menurun setiap 10 tahun, massa otot juga akan menurun setiap 10 tahun. Jadi perlu kita jaga ya. Nah, kemudian untuk yang sedentary woman nih yang malas-malasan ya usia 30 ya ngerasa 30 gitu. Karena ya malas-malasan, aduh gampang capek, aduh malas begini, malas begitu ya. Jadi banyak keluhan seperti itu. Kemudian kekuatan tubuhnya, kelenturan, stamina juga akan berkurang karena kita kurang bergerak, jadi staminanya pun akan menurun seperti itu ya. Nah, itu 20 sampai 30 tahun. Kemudian di usia 30
itu kita harus disarankan untuk menurunkan berat badan ya. Kita disarankan untuk mengurangi asupan kalori yang kita konsumsi dalam sehari itu 150 sampai 200 kalori per hari. Jadi misal kalau pagi kita sarapan 1 piring nasi lengkap, siang, sore itu masing-masing 200 kalori misal. Itu sebaiknya dikurangi. Jadi pagi cukup sarapan 100 kalori, siangnya tetap 200 karena kita butuh energi, sorenya cukup 100 kalori, seperti itu ya. Nah, itu disarankan, itu akan berhasil menurunkan berat badan karena saya ngelakuinnya. Padahal usia saya 40 ya, belum. Cuma waktu awal-awal diet masihlah 39. Ya, seperti itu. Nah, kemudian metabolisme tubuh kita kan sudah lambat tuh. Jadi, disarankan kita meningkatkan metabolisme tubuh dengan cara jangan pernah melewatkan sarapan. Karena kalau kita nggak sarapan, menyebabkan tubuh kita sangat kelaparan, kita akan jadi tidak terkontrol makan siang. Nah, itu juga akan menyebabkan kegemukan karena metabolisme tubuh kita jadi lambat karena ngerasa secara kasarnya saya cuma makan 1 kali sehari nih, jadi saya harus irit-iritin nih energi yang saya konsumsi karena saya besok siang baru dikasih makan lagi gitu sederhananya ya, biar kita bisa bisa memahami kenapa metabolisme jadi lambat kalau kita makan cuma 1 kali sehari. Jadi itu nggak disarankan. Kalau menurut saya makannya porsi kecil-kecil tapi sering. Jadi awal diet itu saya makannya 5-6 kali sehari gitu, tapi dengan porsi kecil. Jadi pagi hanya shake, siangnya jam 10 itu buah, siangnya makan nasi seperti biasa, jam 3 itu buah atau sayuran, malamnya kita bisa konsumsi protein atau sit and shake seperti itu. Kemudian fit woman di usia 40 ya. Nah, body fatnya itu udah 23-27%, tapi tubuhnya staminanya masih bagus. Itu fungsinya kenapa kalau kita rutin berolahraga, stamina kita masih bagus, bentuk tubuh masih bagus, masih fresh, masih kelihatan sehat, masih kelihatan bertenaga, powerful, nggak boleh nyerah nih, mak-mak harus super power ya, superwoman gitu ya. Fenomenal pokoknya maunya ya. Nah, saya juga usia 40 tahun, jadi saya baru rutin berolahraga itu 3 bulan terakhir ini. Jadi saya pengen tubuh saya itu tujuannya untuk menjaga kesehatan karena pasti kita udah mulai rentan menopause, udah mulai rentan osteoporosis. Nah, sedangkan anak-anak masih kecil-kecil, saya nggak mau saat mereka membutuhkan saya udah ruyut gitu, udah tua ya, nggak mau kan ya, biar anak-anak juga masih kita bisa jaga dan kita perhatikan ya. Makanya emak-emak harus strong. Nah, untuk yang sedentary woman itu body fatnya udah 28-34%. Berat badannya sudah naik, tidak terkendali lagi karena kebiasaan ya, dari usia 30 udah males-malesan, usia 40 itu jangan harap deh berat badannya udah entah kemana-mana ya, bisa jadi naiknya udah drastis banget. Nah, berat badan, kondisi tubuh melemah, kemudian lambat, badan mulai kaku karena udah jarang bergerak karena kebanyakan layeh-layeh ya, hanya pegang remote nonton drakor misal. Boleh kok nonton-nonton kayak gitu, itu me time buat kita nyenengin diri sendiri, tapi jangan dilakukan seharian ya. Jadi aktivitas yang lain juga dikerjain seperti itu. Nah, kemudian sama di usia 30 TikTok sampai usia 30 itu massa ototnya juga turun, kemudian lemaknya meningkat, berat badan tidak terkendali, udah mulai stamina menurun, badan kaku. Nah, jangan heran nih di usia 40 tahun jadi gampang capek, bergerak dikit udah kaku, aduh ke tukang pijet. Saya pengalaman sama Mbak Rizka ya, kalau dulu kita 2-3 hari sekali mungkin capek, larinya ke tukang pijet ya Mbak Riz. Tukang pijetnya yang fit, yang sehat karena rutin. Boleh kok, saya juga dulu suka banget pijat karena itu benar-benar bikin kita rileks. Nah, untuk sekarang ini mungkin tidak banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, jadi hanya di rumah aja. Nah, caranya adalah menjaga berat badan tubuh ya, biar di usia 40 tahun tapi masih tetap fit, seperti itu. Kemudian disarankan untuk menurunkan berat badan adalah makan porsi kecil. Jadi sama kayak usia 30 ya, makannya porsinya kecil-kecil tapi sering. Itu akan membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Mungkin teman-teman yang udah nonton live saya tentang meningkatkan metabolisme tubuh untuk menurunkan berat badan pasti udah pernah dengar.
Kenapa kita makannya porsi kecil-kecil itu membantu kita meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga kalau metabolisme tubuhnya bagus, itu berat badan dan pembakaran lemak pun jadi lebih maksimal ya. Kita lanjut ke usia 50, fit woman usia 50 itu body fatnya sekitar 27-35%. Kemudian ini mulai ya, olahraganya mulai lower impact, yang ringan-ringan, jalan cepat, jadi bukan jogging lagi. Tapi kalau masih kuat, ada yang tahu Oma Hadi nggak ya? Beliau usianya 53 tahun tapi selebgram, badannya masih ramping, masih kuat plank. Saya aja nggak sanggup plank kayak beliau, tapi beliau masih bisa. Dan olahraganya, workoutnya juga high impact loh. Nah, ini disarankan buat yang tidak terbiasa, itu lower impact aja. Yang nggak biasa jogging, jalan cepat aja ya, itu untuk menjaga tubuh untuk tetap fit. Kemudian berkurangnya elastisitas kulit itu pasti, karena usia kita udah setengah abad ya, pasti kondisi kulit akan menurun, keriput, itu wajar. Jadi dinikmati aja. Yang penting selama kita menjaga kesehatan, kondisi tubuh juga bagus, yang lainnya pasti bisa. Kayak Oma Hadi itu kayak usia, saya lihat kayak usia 35 tahun ya, karena beliau masih cantik banget saya lihat. Padahal usia sebenarnya adalah 53 tahun. Kemudian yang sedentary woman, yang malas-malesan, itu body fatnya akan 33-37%. Berat badannya akan meningkat 7-10 kilo. Tadi udah melambung drastis dan ini bakal naik lagi. Waduh, bayangkan berapa berat badannya di usia 50 tahun ya kalau kita tidak menjaga stamina dari sekarang. Kemudian masa otot udah menurun, terus energi yang kita butuhkan di usia 50 tahun itu akan berkurang 30% dibandingkan di usia kita yang 20 tahun. Itu beda banget ya. Jadi beda, usia 50 tahun itu kita hanya butuh sedikit energi aja, karena kita udah mulai gerakannya mulai melambat, apalagi kita tidak menjaga stamina tubuh, bawaannya males-malesan. Berarti energi yang dibutuhkan hanya 30% dari yang kita konsumsi. Jadi kalau bayangkan yang kita butuhkan hanya 200 kalori misal, dipakai cuma 30%-nya, sisanya jadi apa? Jadi penumpukan lemak. Itulah kenapa jadinya berat badannya akan melambung lagi. Porsi makan masih sama. Yang disarankan untuk menurunkan berat badan adalah porsi makannya kecil-kecil dan sering ya. Kemudian untuk yang fit woman di usia 60 ya, jadi saya berharap nih di usia 60 saya masih fit. Saya mau lihat anak-anak saya sekolah, menikah, punya cucu, dan lain sebagainya. Jadi fit woman di usia 60 itu body fatnya 28-31%. Kemudian nafsu makannya masih bagus kalau kita menjaga kesehatan dan lifestyle-nya dari awal ya. Jadi kalau saya 40 tahun baru memulai hidup sehat. Buat teman-teman yang tahu nih apa yang sudah saya alami selama 8-9 tahun terakhir bahwa saya kegemukan, mulai dari sekarang. Jangan nunggu usia 40 baru mulai kayak saya ya. Jadi mulai dari sekarang, jangan pernah tunda lagi. Itu berat badannya akan masih ideal. Kemudian di usia 60 mungkin udah banyak yang menopause ya. Tapi dengan menjaga lifestyle, menjaga olahraga, pola makan, itu menopause-nya bukan sesuatu hal yang menakutkan lagi. Jadi tinggal dijalanin aja gitu ya. Jadi nafsu makan juga masih akan bagus seperti itu. Terus stamina juga masih bagus meskipun udah mulai menurun. Kemudian untuk yang sedentary woman nih, sedentary woman body fatnya akan 34-38%. Kemudian meskipun berat badan udah nggak naik ya, tapi kita akan mulai kehilangan tinggi badan. Jadi rata-rata orang yang malas-malesan karena nggak banyak bergerak dan tidak menjaga pola makan, postur tubuhnya tidak akan tegak lagi. Jadi akan mudah mulai bungkuk. Jadi berat badannya yang misalnya sebelumnya kayak saya 168, itu akan mulai berkurang 10-15 cm. Itu bisa jadi 155 karena bungkuk posisinya gitu. Kurang bagus kan ya, dilihat kurang elegan gitu ya. Nah, udah gitu nafsu makannya juga udah nggak bagus karena kita udah malas-malasan, makan ini nggak enak, makan itu nggak enak, kayaknya makan ini kurang garam, makan itu kurang pedas, seperti itu ya, karena nafsu makannya udah nggak bagus karena kita tidak menjaga lifestyle tadi, pola makan dan berolahraga. Kemudian perubahan drastisnya yang paling kelihatan itu adalah konsumsi makanan yang disarankan untuk bisa menurunkan berat badan
atau menjaga tubuh untuk tetap sehat di usia 60 tahun itu adalah mulai rutin konsumsi protein tinggi. Contohnya si pensik ya. Itu tujuannya untuk membentuk massa otot agar tubuh kita tetap tegak, tetap sehat, staminanya masih bagus meskipun di usia 60. Nah, sejauh ini saya bisa jelasin seperti itu ya. Kalau untuk usia 70 hampir sama sih sama usia 60. Kalau kita tidak menjaga kesehatan, itu di usia 50 ke atas itu pasti keluhannya kolesterol, asam urat, kemudian TG ya, trigliserida gitu namanya ya. Itu lemak tubuh. Akan banyak keluhan penyakit yang muncul jika tidak menjaga stamina, tidak menjaga lifestyle kita, tidak menjaga kesehatan dan pola makan. Terus untuk program diet yang disarankan itu meal plan-nya dari udah dikasih lengkap ya. Tapi berat badan yang diturunkan itu sebaiknya disesuaikan. Misal, kalau untuk anak muda usia 20 sampai 30, hampir 30 tahun, mereka turun 12 kilo dalam waktu 2 bulan tuh nggak apa-apa. Mereka masih bagus, kulitnya masih kenceng, metabolismenya masih bagus. Tapi kalau saya, misal turun 13 kilo itu hanya 2 bulan, mungkin muka saya langsung gini. Langsung kusam, langsung nggak fresh, langsung orang mengira saya sakit gitu. Sakit ya Mbak Ayu ya gitu ya. Padahal kita lagi diet nih dibilang sakit. Biar nggak gitu ya teman-teman ya. Badan saya waktu itu di bulan pertama hanya turun 3 kilo, bulan kedua begitu terusnya. Jadi selama 5 bulan itu saya turun 13 kilo bertahap. Dan hasilnya itu kulit jadinya nggak kendur. Kemudian kita masih kelihatan fresh, masih kelihatan segar ya, masih aktivitasnya masih normal, bahkan lebih banyak aktivitas fisik yang saya lakukan sekarang dibanding waktu sebelumnya, waktu saya masih pakai meal plan lengkap. Nah kalau kali ini saya hanya rutin konsumsi konsumsi balance tea aja. Ingat, the power of 15 minutes sebelum makan itu adalah kita minum balance tea untuk membantu karbo block, untuk membantu membakar lemak, untuk membantu menekan nafsu makan sehingga tidak bablas makan ya. Buat yang masih penasaran sama apa yang saya jelasin tadi, karena minggu lalu signalnya kurang bagus, terus tadi sempat ada gangguan karena ada telepon masuk. Oke, boleh chat saya, boleh WA, kita bisa sharing-sharing. Saya dengan senang hati akan menjelaskan apa yang saya alami selama 1 tahun ini dan kenapa saya bisa berhasil menurunkan berat badan dan kenapa di usia saya 40 ini saya pengen tetap fit, pengen dietnya berhasil, pengen tetap terlihat sehat. Jadi diet itu tidak menyebabkan kita terlihat kusam, terlihat kuyu, layu, dan lain sebagainya ya. Jadi pengennya tetap fit, tetap staminanya bagus, olahraganya rutin, meskipun hanya meluangkan waktu 5-10 menit aja di sela-sela aktivitas rumah tangga. Kewajiban di rumah tangga tetap ya, ngurus anak-anak, masak, dan lain sebagainya. Buat yang mau sharing-sharing atau mau tanya-tanya dulu, boleh ya, silakan chat saya atau komen-komen. Kalau yang nggak mau ketinggalan siaran langsungnya, boleh di-share nanti biar teman-teman jaringannya juga tahu manfaat dari informasi yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman Luminous dan buat teman-teman lain yang sedang menjalankan program diet, yang takut naik berat badannya menjelang galungan. Mulai order-order dari sekarang, jangan sampai kehabisan balance tea ya. Selamat sore.